Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Siber Muhammadiyah dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Destirono, mahasiswa S1 Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dan sejarah bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realitis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak. Yang diakui dan yang dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut, ideologi dalam arti luas mengandung pengertian yang sama, hanya tidak dinyatakan secara tersurat sebagai ideologi. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Adapun menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila menjadi panduan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk memahami apa itu ideologi Pancasila, kita uraikan satu persatu dari pengetahuan yang saya dapat. Istilah ideologi terdiri dari 2 akar kata yang diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran, adapun idea adalah sebuah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, itu menjadi artinya itu konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila itu bukan hanya dijadikan ideologi yang bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi oleh negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Dan kalau kita ingat itu pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari berbentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang kita ketahui itu P4. Dan pada mulanya pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan, tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Seperti zaman dulu seperti kekuasaan presiden yang
terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbul tafsir Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah. Nah, setelah masa Orde Baru itu tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian dengan setelah masa Orde Baru itu tumbang, sekarang menjadi reformasi. Pada masa reformasi ini semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senafas dengan nilai Pancasila. Bunyi 5 sila dalam Pancasila, setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itu terdapat beberapa nilai di dalamnya yang terangkum dalam 5 asas, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang sangat cukup berat, dan hal ini sering seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Dan dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Dan peraturan serta kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas hukum negara. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Sangat luar biasa. Pancasila juga sebagai ideologi negara ideologi negara yang sangat luas. Penerapannya ya bagi individu, para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagai aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan serta mementingkan kepentingan diri dan kelompok-kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam konsep Pancasila. Ada beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dan masyarakat kita. Bisa saya contohkan seperti silaturahmi, adat istiadat, gotong royong, beragama, musyawarah, saling menghargai dan beradab. Baik, Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting. Yang pertama yang sangat penting itu yaitu pemberontakan G30 SPKI. Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal-jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan dasar negara menjadi komunis. Ternyata upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. Yang kedua, kemajemukan dapat bersatu.
Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat-sangat luas. Setiap wilayah terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, kelompok, dan budaya seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Kemudian jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Minang, dan etnis-etnis lainnya, perbedaan itu tidak disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang penting. Dalam kehidupan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan dan butirnya sudah dijelaskan lebih lengkap. Tinggal ke penerapannya saja dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Pancasila juga sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Tinggal penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila dalam keseharian hidup tidak susah. Karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak zaman dulu, mungkin sebelum bapak saya lahir itu udah. Selanjutnya untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan seperti membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan yang bahasa Indonesia baik dan benar, mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat, dan musyawarah dalam menciptakan keadilan sosial secara merata, dan partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, pastinya tidak sulit untuk mempraktekkan nilai-nilai ini. Fungsi dan kaidah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena semua yang terkandung dalam Pancasila selaras dengan agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila itu bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul tanggal 1 Juni 1945 dalam merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh Indonesia mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai dasar-dasar negara Indonesia. Antara lain tokoh tersebut Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, sehingga hari lahirnya Pancasila itu selalu diperingati pada tanggal 1 Juni di setiap tahunnya. Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila antara lain sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, falsafah hidup bangsa dan negara, pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dasar negara Indonesia, ideologi negara dan bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti isi Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial, dan Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Penyelewengan Pancasila lainnya di era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu itu tahun 1955 dan diangkatnya Insinyur Soekarno jadi presiden
seumur hidup. Pada masa Orde Baru juga terjadi penyelewengan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi, sekarang ini yang marak peredaran miras, narkoba, vandalisme, pertikaian antar suku, anarkisme dan kebejatan moral dan konflik di tengah masyarakat. Untuk sekarang ini Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia harus benar-benar diterapkan sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita Bapak pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang luhur akan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.